رمضان 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 يا حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman dan seimat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam firman-Nya bahwa yang dipanggil untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa itu adalah orang yang beriman. Maka tentu kita perlu penjabaran, penjelasan siapa sesungguhnya orang yang beriman. Melalui sebuah hadis bisa kita pahami apa sesungguhnya iman itu. Karena walaupun iman itu letaknya di hati, tapi tak cukup sampai di sana. Iman perlu kita ikrarkan melalui lisan. Tapi jauh lebih daripada itu, apa yang ada di hati, apa yang diucapkan akan terpancar melalui amal ibadah, akhlak, perilaku, perbuatan kita sehari-hari. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman dengan Allah, yakin dengan adanya hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik saja, atau kalau tak bisa berkata baik, liyasmut, diam saja. Seiman dan seimat rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus serta hawa nafsu saja, tapi juga kita mesti mengontrol perkataan, sikap dan perbuatan. Karena sesungguhnya Ramadan itu akan mendidik akhlak kita dari yang belum baik menjadi yang lebih baik. Maka oleh karena itu, baik jahatnya seseorang tidak hanya kita lihat dari perbuatannya, tapi juga kita dengar melalui perkataannya. Karena sebuah peribahasa mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk misterius. Ketika dia berucap, dia berkata, akan ketahuanlah akhlaknya. Maka Islam mengajarkan agar kita bisa menjaga lidah, menjaga lisan, menjaga ucapan kita. Karena kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan akan sembuh. Tapi bila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Maka andaikan kita ingin bicara kepada siapapun itu, anak, istri, suami, tetangga, keluarga, sahabat, atau mungkin orang yang tak kita kenal sekalipun, maka berusahalah bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Tapi apabila membahayakan, maka Nabi berpesan, liyasmut, cukuplah diam saja. Kemudian beriman menurut Nabi yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin pada hari akhir, maka lihat sikapnya pada tetangganya. Artinya dia memuliakan tetangganya. Meyakini, bertanya, dan ingin tahu tentang seseorang baik atau tidaknya. Jangan tanya pada dirinya, tapi tanya pada tetangganya. Tanya sikap pada sahabatnya, pada keluarga dan lain sebagainya. Maka akan ketahuanlah seseorang itu sesungguhnya baik atau tidak. Maka iman tidak hanya melalui ucapan, tapi juga akan terlihat melalui sikap kepada tetangga. Tetangganya merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram, hidup berdampingan, berarti ini menandakan bahwa tanda ciri orang yang beriman sudah ada pada seseorang tersebut. Tapi sebaliknya, siapapun yang bertetangga tak senang hati, selalu resah, risih dan rusuh,
maka ini menjadi tanda bahwa mereka tidaklah beriman. Kemudian ciri beriman yang ketiga menurut Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin pada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Hal ini pernah dicontohkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, ketika beliau menerima tamu yang jauh. Bahkan Umar bin Khattab tak kenal siapa tamu yang datang. Dia berikan fasilitas, tempat istirahat, dan pada hari yang ketiga barulah Umar bertanya, kalian dari mana, Anda siapa, dan apa maksud serta tujuan? Hadirin seiman dan seimat rahimakumullah. Banyak lagi ciri khas dan tanda orang-orang yang beriman. Tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan yang ke-8 akan kita sampaikan lagi hal-hal yang mungkin ada sangkut pautnya dengan iman dan puasa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan